Sendirian terus gimana? Motoran ke Bandung naik W175. Langsung gue telepon tukang pijat, pegel. Ijo pak, mumpung ijo. Los. Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Menarik mulai ini pas lampu hijau. Ya, selamat datang ya di Mandeng Motovlog. Kali ini Mandeng Motovlog sedang di Kota Ngawi dan sedang dalam perjalanan dari Lamongan pulang ke Gunung Kidul. Untuk dan Dimas saya izin stitch videonya ya. Kayak TikTok kayak izin stitch. Ijo mana pak? Saya tak fokus ke ijo dulu ya. Loh, kuning. Ya, belum merah pak. Oke mas bro, sesuai judul ya, yaitu tips riding jauh, keliru. Tips solo riding biar nggak gampang capek. Solo riding itu maksudnya berkendara sendirian, nggak membonceng teman atau nggak riding bareng teman, jadi dewean mas bro. Ini berdasarkan 100% pengalaman pribadi saya ya. Ini bukan bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Kalau saya hobinya riding jauh, bukan hobi sih ini. Ini karena saya kerja di Lamongan, terus rumahnya di Gunung Kidul. Jadi saya secara rutin berkendara dari Gunung Kidul ke Lamongan pulang pergi setiap 2 minggu sekali. Jam 17.07 dengan temperatur udara 36 derajat Celcius. Wah, jam 5 sore ya sih panas akhirnya. Untuk jarak yang saya tempuh dari Gunung Kidul ke Lamongan itu 300 km. Dengan jarak tempuh sejauh itu, saya masih sempat bikin konten. Sampai rumah juga biasa saja, nggak langsung tepar, nggak telepon tukang pijat, juga nggak minta pijat. Jadi ya biasa saja. Karena saya punya tips yang akan saya bagi berikut ini. Yoi. Yang perlu saya tekankan dulu ya, ketika riding jauh seperti ini, jangan pernah terbebani nyampe tujuan jam berapa. Ini penting saya sampaikan ya, karena secara psikologi kalau dalam pikiran itu tergopoh-gopoh, nyampe tujuan jam berapa, maka kita tidak bisa menikmati perjalanan. Jadi tanamkan itu dulu, jangan terbebani sampai tujuan jam berapa. Maka tips yang pertama adalah rencanakan waktu keberangkatan. Lampu merah mas bro, aku tak menung saya, izin aku ngomong lampu merah aku. Dikira wong gendeng aku ngomong dhewe. Oke, aman, lanjut. Ini jalan raya Ngawi Solo ya, Solo Ngawi. Jadi ini mengarah ke barat, mengarah ke Mantingan, terus Sragen, Solo, Makassar, Palembang, Pontianak. Gak mas bro, ngawur. Yang bener ya, Solo tadi bener. Oke ya, lanjut ya. Rencanakan waktu keberangkatan. Misalnya Senin pagi harus masuk kerja, maka saya berangkatnya itu Minggu pagi agar di perjalanan menjadi santai, tidak tergopoh-gopoh, dan juga bisa menikmati perjalanan. Cara saya menghitung waktu tempuh itu, saya gunakan Google Map, terus saya lihat waktu tempuhnya berapa jam gitu ya, maka akan saya tambah sekitar 3 jam. Jadi waktu dari Google Map itu waktu tanpa henti, waktu tanpa istirahat. 300 km itu ya sekitar 7 jaman lah. Tapi itu adalah waktu yang tanpa istirahat. Kira-kira sopo kuat hitung jam tanpa istirahat. Makanya ketika saya tempuh beneran gitu ya, ternyata waktunya itu sekitar 10 jam. Berarti ada penambahan waktu sekitar 3 jam dari Google Map. Tips yang kedua adalah rencanakan waktu istirahat. Ini ada perbedaan ya untuk yang sering riding jauh dengan rute yang sama seperti ini, seperti saya ini, atau yang jarang, atau bahkan yang belum pernah. Maksudnya melewati rute yang belum pernah. Kalau untuk yang rutinitas seperti saya ini, saya menggunakan acuan waktu istirahat atau acuan istirahat berdasarkan tempat istirahat favorit. Jadi ketika riding seperti ini, pikiran saya bukan ke tujuan akhirnya, bukan ke rumah, atau kalau balik ya bukan ke Lamongan atau ke tempat kerja, tapi
yang tersetting di pikiran saya adalah tempat istirahat terdekat, tempat istirahat berikutnya gitu. Jadi misalnya berangkat dari Lamongan, sudah saya setting nanti istirahat di suatu tempat yang sudah saya ketahui. Warung kopi, atau Indomaret, Alfamart, atau bisa juga ketika tiba waktu sholat ya mampir ke masjid untuk yang muslim. Terus setelah istirahat itu perjalanan dilanjut. Yang saya tanamkan di pikiran juga istirahat berikutnya, tempat istirahat berikutnya. Jadi sudah punya gambaran mau istirahat di mana karena sudah rutinitas gitu Mas Bro. Lain cerita kalau rute yang dilewati atau perjalanan jauhnya itu jarang atau belum pernah. Kalau saya melewati tempat yang belum pernah melewati jalur yang belum pernah saya lalui sebelumnya, saya menggunakan patokan istirahat waktu. Jadi maksimal riding 2 jam. Setelah 2 jam atau 2 jam kurang sedikit lah, itu sudah mata jelalatan mencari tempat istirahat. Ya istirahatnya bisa dipilih ke masjid, minimarket, atau SPBU mungkin. Tapi saya jarang istirahat di SPBU karena gak oleh rokokan. Gak seneng aku. Atau bisa juga menggunakan patokan istirahat berdasarkan jarak tempuh. Misalnya pokoknya setiap 100 km berhenti atau 80 km istirahat gitu. Dan biasanya setelah istirahat maka akan fresh lagi. Terus di kepala ditanamkan lagi tempat istirahat berikutnya. Gitu Mas Bro. Jadi nih enak. Nomor piro ya Marino ya? Tadi kedua. Sembola pokoknya berikutnya gitu aja ya. Lali emang nomor piro. Ya wis lah, namanya juga spontanitas. Oh, erek grobiakan mobilnya. Mobil, trailer sih. Oke, nyalip. Nyalip lagi. Wah, ini gak anak ini. Anaknya deket samping. Ya wis lah. Semoga selamat sampai tujuan lu. Ngarepe yo ono anak. Oke, lanjut ya. Setelah rencanakan waktu berangkat sudah oke, istirahat oke, maka ketika perjalanan seperti ini biar nggak gampang capek, bener kata Den Dimas. Oh, lo bawa backpack ya? Iya, gue bawa backpack. Alah. Enggak, soalnya kalau jas hujan gue terpaksa pakai tas. Betul. Jadi kalau kalian mau touring ya, jangan bawa backpack. Kalaupun mau bawa backpack, taruh di saddle. Seenteng apapun tas kalian, backpack itu pasti bikin pegel deh kalau udah touring jarak jauh. Yaitu jangan membebani pundak dengan barang berupa backpack atau ransel, meskipun backpack itu ringan. Ya, menurut saya tambahi ya, jangan membebani pundak dengan tas ransel atau backpack, dan juga jangan memberi beban ke kaki. Maksudnya gimana? Dulu ketika pakai Nuvo, saya selalu meletakkan barang di depan. Dan itu saya ikat. Kenapa diikat? Karena agar tidak membebani kaki. Maksudnya gimana? Ketika barang di depan itu nggak diikat, maka kaki kanan kiri ini akan selalu berusaha menahan barang agar nggak jatuh. Dan ini bikin capek Mas Bro. Jadi biarkan pundak dan kaki itu bebas. Dan juga ketika bawa fiction ini, saya juga meletakkan barang di belakang, terus saya ikat. Wah, wis jam 17.27 Pak, setengah 6 ini, hampir setengah 6. Sudah mulai menggelap. Ini monumen Suryo, sebelah kiri ini. Nah itu patungnya Pak Suryo dan 2 polisi. Oke ya, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terakhir Mas Bro, ini juga yang paling penting, yaitu selalu hati-hati di jalan. Meskipun hati-hati bukan jaminan untuk selamat, tapi orang yang tidak hati-hati dijamin tidak selamat.